Kita sudah membaca firman Tuhan yang tertulis dalam Markus pasal yang kelima ayat 35 sampai 43 ini. Jadi di sini berbicara ataupun peristiwa ini menceritakan ada seorang kepala rumah ibadah. Kalau dalam orang-orang Yahudi, adat istiadat Yahudi, kepala rumah ibadat ini adalah pejabat penting dalam sinagoge ataupun rumah ibadah orang Yahudi. Jadi Yairus ini adalah seorang kepala rumah ibadah. Ia adalah seorang yang sangat dihormati dalam rumah ibadah. Ya, dia seorang pemimpin. Dia yang menjadi kepala dalam rumah ibadat itu, saudara. Tetapi ada hal-hal yang kita boleh pelajari dari seorang Yairus, saudaraku. Ketika anaknya hampir mati, dikatakan di sana, anak Yairus ini hampir mati. Ia datang kepada Yesus, tersungkur di kaki Yesus untuk meminta pertolongan dari Yesus. Menunjukkan satu kerendahan hati yang luar biasa, saudaraku. Kalau dalam pandangan orang-orang Yahudi, ya, yang menolak Yesus, terutama ahli-ahli Farisi, pemimpin-pemimpin rumah ibadah orang Yahudi pada waktu itu, memandang Yesus itu adalah, siapa sih Yesus? Orang yang tidak terpandang, saudaraku, dalam pandangan mereka. Tetapi saudaraku, kita boleh melihat seorang Yairus, seorang yang dihormati dalam masyarakat, seorang yang punya jabatan tinggi dalam rumah ibadah, saudaraku, dalam keagamaan, menunjukkan satu kerendahan hati yang luar biasa. Ia boleh datang kepada orang yang mereka anggap orang-orang biasa. Yesus itu adalah orang-orang yang tertolak, ya, pada waktu itu. Tetapi satu, saudaraku, yang menjadi kelebihan Yairus adalah sikap yang rendah hati. Ia mau datang kepada Yesus, bukan cuma datang, saudaraku, tetapi ia tersungkur di dekat kaki Yesus, saudara. Ini yang harus terus kita tanamkan dan kita harus lakukan dalam hidup, bahwa anak-anak Tuhan yang sudah ditebus oleh Tuhan, yang sudah dikuduskan menjadi anak kesayangannya Tuhan, harus memiliki kerendahan hati di hadapan Tuhan. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jadi peristiwa ini ketika anak Yairus ini hampir mati, saudaraku, ia datang kepada Tuhan. Ia mencari Tuhan, bukan mencari tabib yang lain, saudaraku, bukan mencari pertolongan yang lain. Tetapi ketika ia dengar bahwa Yesus itu adalah orang yang hebat, orang yang sudah melakukan mujizat-mujizat di tengah-tengah orang Israel, maka dari pendengarannya itu timbul iman, saudara. Dari imannya itu ia bergerak, saudaraku, mencari Yesus yang menjadi sumber utama pertolongan dalam keluarganya tersebut, saudara. Jadi iman itu muncul dari firman Tuhan. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, maka dari situlah akan muncul iman. Ya, tidak ada yang lain, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Makanya dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu, pondasi dari segala sesuatu yang kita harapkan, yang belum kita lihat. Itu bisa kita dapatkan ketika kita punya iman. Bahkan dengan jelas firman Tuhan berkata bahwa tanpa iman, dengar baik saudara, tanpa iman tidak ada seorang pun yang akan melihat Allah. Ya, jadi iman itu harus ada dalam hidup kita. Nah, bagaimana kita harus mempunyai iman itu? Tentu kita harus sering mendengarkan firman Tuhan. Kita harus membaca firman Tuhan, saudaraku. Tetapi bukan hanya sampai di situ saja. Ketika kita sudah mempunyai iman dalam hidup kita, iman itu akan diuji, saudara. Iman itu akan dites, ya. Apakah iman yang ada pada kita itu bekerja atau tidak? Jadi ketika kita mengharapkan segala sesuatu yang belum terpikirkan oleh pikiran kita, itu akan bisa kita gapai ketika kita mempunyai iman. Saya sudah jelaskan kemarin bagaimana itu iman. Iman itu bukan sejenis makanan, ya. Ya, bukan sejenis makanan.
Iman itu adalah sesuatu pengharapan, ya, bahwasanya kita bisa memiliki apa yang belum kita lihat. Itu iman. Aku pasti bisa, aku pasti bisa, aku pasti bisa. Itulah iman, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Tetapi banyak orang ketika ia dihadapkan kepada masa-masa yang sulit, kepada sesuatu keadaan yang sulit, saudaraku, seringkali orang Kristen berkata seperti ini, tidak mungkinlah. Tidak mungkin, tidak mungkin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita berkata tidak mungkin, maka kita sedang membangun tembok yang besar di depan mata kita yang akan menghalangi langkah kita maju, saudara. Jadi kata tidak mungkin itu adalah kata-kata yang menjatuhkan, saudaraku, menjatuhkan diri kita sendiri. Jadi dalam segala sesuatu, apapun yang kita hadapi saat-saat ini, dan apapun yang menjadi harapan kita ke depan, apapun yang menjadi impian kita, baik kepada anak-anak kita, saudaraku, jangan pernah berkata tidak mungkin. Ya, itu merupakan bisikan iblis bagi kita. Selalu ada perkara-perkara yang bisa kita kerjakan, ya, saudaraku, ketika kita mempunyai iman kepada Tuhan Yesus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat bahwa iman seorang Yairus di sini sedang diuji. Ya, dikatakan bahwa anak itu sudah mati. Datang tetangga-tetangganya berkata, jangan lagi susahkan Yesus. Gak ada gunanya lagi kau panggil Yesus. Anakmu sudah mati, katanya. Imannya diuji, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tetapi kembali kepada apa yang saya katakan tadi, bahwa bagi Tuhan itu tidak ada perkara yang mustahil. Semuanya boleh ia jadikan mungkin. Amin. Asalkan kita mau percaya, kita mau bergerak dalam iman kita. Maka ketika kita, saudaraku, mempunyai iman, maka ada perbedaan-perbedaan kita dengan orang-orang dunia. Semua manusia pasti mempunyai masalah. Baik orang percaya, baik kepada orang yang tidak percaya. Semuanya akan mengalami masalah. Ya, kapan kita tidak akan mengalami masalah? Ketika kita sudah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, ya. Jadi selama kita masih hidup, saudaraku, masalah akan tetap ada dalam hidup kita. Tetapi ketika kita mempunyai Tuhan dalam hidup kita, cara pandang kita terhadap satu masalah itu berbeda dibanding orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Mungkin ketika orang yang tidak mempunyai iman, saudaraku, menghadapi masalah, yang timbul apa? Keputusasaan. Ya, tidak ada pengharapan lagi. Tetapi ketika kita mempunyai iman kepada Tuhan, cara pandang kita terhadap segala sesuatu itu akan diubah oleh Tuhan. Oh, begini loh, begini loh, begini loh. Pasti ada jalan keluar, saudaraku. Asalkan kita mempunyai iman, kita mau percaya apa yang Tuhan sudah firmankan dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat ayat yang ke-36. Coba perhatikan. Di sana dikatakan, tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut. Jangan takut, saudaraku, percaya saja. Yesus itu datang untuk memberi dorongan. Yesus memberi kepastian, saudaraku, dalam hidup kita ketika kita mau percaya kepada Dia. Dikatakan bahwa Dia tidak menghiraukan apa kata orang. Dia bergerak dengan kuasanya sendiri kepada orang-orang yang percaya. Orang-orang di sekeliling kita mungkin akan berkata kepada kita, saudara, Bapak Laya itu ya kayak gitu-gitu aja itu nanti. Tidak mungkinlah berkembang. Anak-anaknya manalah mungkin bisa sekolah tinggi, manalah bisa berkembang. Itu akan datang kepada kita, saudaraku, ketika kita mulai ikut Tuhan. Tetapi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kembali saya ingatkan bahwa itu adalah bisikan-bisikan iblis yang akan membuat kita jatuh. Saya katakan bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Amin. Jadi ketika kita berkata, tidak mungkinlah keluarga saya itu bisa damai, tidak mungkinlah suami saya ini bisa berubah, ya. Tidak mungkinlah anak-anak saya ini bisa nanti sukses ke depan, saudaraku.
semuanya boleh mungkin ketika kita percaya kepada Tuhan. Jangan pernah takut, jangan kita lihat keadaan kita sekarang, tetapi pandanglah Tuhan kita yang besar itu, maka Ia akan bekerjakan perkara-perkara yang besar dalam kehidupan kita. Amin. Saudara, saya dulu latar belakangnya ya buruk lah. Tidak mungkinlah saya ceritakan semuanya. Tetapi saudaraku, saya tidak terpikirkan untuk dipanggil Tuhan melayani Tuhan. Ya, kehidupan saya itu dulu amburadul, luar biasa, berantakan, melakukan hal-hal yang dunia ini lakukan, saudara. Banyak sekali kejahatan-kejahatan yang sudah saya perbuat. Tetapi Tuhan itu bergerak dengan tujuan yang mulia. Ya, Ia panggil, Ia ubah. Yang menurut pikiran saya sendiri tidak mungkin lah, ya kan? Tetapi bagi Tuhan itu bisa dijadikan mungkin. Asalkan kita percaya kepada Tuhan. Amin. Percaya saja kepada Tuhan, maka kuasanya akan dinyatakan dalam hidup kita. Tetapi bagi orang-orang yang tidak percaya, saudaraku, ayat 40, perhatikan di sana. Tetapi mereka menertawakan Dia, yaitu orang-orang yang ada di sekeliling mereka, menertawakan Yesus. Karena apa? Karena Yesus berkata, ini tidak mati nih, hanya tidurnya ini, kata Yesus. Orang-orang di sekelilingnya menertawakan Dia. Ayat selanjutnya katakan, maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan Dia masuk ke kamar orang itu. Saudaraku, kita melihat orang-orang yang tidak percaya yang ada di sekeliling Yesus itu, yang menertawakan Yesus, saudaraku, tidak diperbolehkan Yesus masuk ke dalam. Mereka ada di luar, ya saudaraku. Artinya apa, saudara? Orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, orang yang tidak percaya firman Tuhan, tidak akan melihat dan tidak akan pernah melihat mujizat Tuhan. Ia ada di luar kuasa Tuhan. Ia adalah di luar kendali Tuhan. Tetapi bagi orang-orang yang percaya, orang-orang yang menerima Tuhan, akan dipulihkan, akan diberkati Tuhan, bahkan diselamatkan oleh Tuhan. Kita melihat dari peristiwa ini, dari sebuah kematian, saudaraku, Tuhan ubah menjadi satu kehidupan yang baru lagi. Dari kesusahan yang mereka alami, yang dialami oleh keluarga ini, saudaraku, Tuhan ubah menjadi kebahagiaan. Dalam hidup kita mungkin kita dalam kekurangan, ketika kita percaya Tuhan pasti berikan kelimpahan, Tuhan pasti cukupkan segala sesuatunya. Ketika mungkin kita sakit, mengalami satu sakit penyakit, saudaraku, ketika Tuhan hadir dalam hidup kita, kita percaya, maka kesembuhan akan kita alami. Kita melihat dari tangisan seorang ibu yang menangisi anaknya yang sudah mati, saudaraku. Ketika Yesus datang ke rumah itu, Tuhan ubah menjadi sebuah sukacita. Tuhan ubah menjadi sebuah senyuman yang indah. Mereka katakan mereka meratap dengan suara yang nyaring. Kalau orang Batak bilang mengandung, ya, mengandung namanya. Bukan mengandung ini ya, tapi mengandung, menangis, meratap. Ya, karena apa? Anaknya sudah mati. Tetapi ketika Yesus hadir di rumah itu, ada pengharapan yang Tuhan siapkan. Ada pengharapan yang baru yang Tuhan berikan kepada mereka. Yesus datang memberikan pertolongan, Yesus datang memberikan pengharapan, Yesus datang memberikan kehidupan. Ketika mereka, terlebih Yairus, memiliki sikap hati yang percaya kepada Tuhan Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mungkin dalam keadaan baik dalam kehidupan kita yang sekarang ini, mudah untuk kita untuk beriman kepada Tuhan, ya. Tetapi coba kita renungkan, coba kita lihat ketika kita digiring Tuhan kepada suatu keadaan yang sulit, apakah kita masih mampu untuk beriman kepada Tuhan? Saya katakan iman yang benar adalah ketika kita ditolong atau tidak ditolong oleh Tuhan, kita tetap mengasihi Tuhan. Ketika kita mungkin saudaraku mengalami kesusahan, kita tidak
tidak melihat pertolongan, seakan-akan kita tidak memiliki jalan keluar lagi. Ketika kita tak mengasihi Tuhan, itulah iman yang sejati, saudaraku yang dikasihi. Ya, jadi bayangkan keadaan Yairus yang sedang berada di tengah-tengah kesulitan yang besar. Anaknya dikatakan hampir mati. Kalau naluri kebapaan, saudaraku, bayangkan contohnya anak kita sudah hampir mati ini, lah, ya. Mungkin kalau naluri kebapaan itu, saudaraku, sudahlah, di sini sajalah aku untuk melihat anakku ini sudah hampir mati kok. Nanti saya tinggalkan mati, menyesal sendiri saya. Itu naluri kebapaan, naluri orang tua, naluri kemanusiaan, saudaraku. Tetapi Yairus itu memiliki naluri yang berbeda. Dia mempunyai naluri orang percaya, saudaraku. Ia berani tinggalkan anaknya yang hampir mati dengan segala konsekuensinya, saudaraku. Ia pergi meninggalkan dan mencari Yesus yang ia yakini sebagai pertolongan yang sejati dalam keluarganya. Ia percaya bahwa Tuhan sanggup. Ia percaya bahwa Tuhan mampu mengerjakan hal yang tidak mungkin dalam keluarganya itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Mungkin keputusan Yairus meninggalkan anaknya, mencari Yesus, saudaraku, membuat istrinya mungkin marah, membuat keluarganya mungkin marah. Bagaimana kau? Anakmu hampir mati, kau tinggalkan pula. Mungkin seperti itu, saudaraku. Tapi Yairus karena percayanya kepada Tuhan, ia mengambil sikap hati, ia mengambil keputusan yang benar, ia mencari Tuhan, saudaraku, yang menjadi pertolongan dalam keluarganya pada saat itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jadi ketika Yairus sedang berbicara, ketika mereka sudah bertemu dengan Yesus, saudara, ketika mereka masih berbicara, datanglah tetangganya menghampiri Yairus dan Yesus. Dikatakan bahwa jangan lagi kau susahkan guru, jangan lagi kau susahkan Yesus itu. Udah matinya anakmu itu. Bayangkan, saudara, hati Yairus, hati seorang bapak, saudaraku, mungkin timbul 1000 penyesalan dalam hatinya. Mengapa aku tinggalkan tadi? Jadi enggak kulihatlah anakku itu mati. Saudaraku, ketika Yairus pergi, anaknya mati, saudaraku. Tetapi ketika ia percaya, saudaraku, Yesus berkata, jangan takut. Jangan takut, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Karena iman Yairus, saudaraku, Yesus timbul belas kasihan di dalam hati Yesus. Ya. Ia memberikan pertolongan, ia kembali membangkitkan anak Yairus itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang mungkin kita alami pada saat-saat ini? Banyak mungkin pergumulan-pergumulan kita yang kita alami saat-saat ini. Janganlah pandang kepada dunia. Janganlah andalkan kekuatan kita. Kekuatan kita ini seberapalah, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya, pandanglah Tuhan. Datanglah kepada Tuhan. Carilah Tuhan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Jangan andalkan apa yang kita punya. Jangan andalkan kekuatan kita. Jangan andalkan keluarga kita, saudaraku. Hanya karena Tuhanlah kita boleh ada sampai hari ini. Amin. Amin. Jadi, saudaraku, dalam hidup ini air mata boleh mengalir, tetapi langkah kita harus tetap berjalan, saudara. Hati ini mungkin bisa gelisah, resah, kecewa, merasa tidak sanggup lagi, tetapi langkah kita harus tetap berjalan, saudara. Walaupun hari ini air mata kita boleh mengalir, tetapi akan tiba nanti saatnya kita akan berkata, oh Tuhan Yesus itu baik. Kita akan melompat dan bersuka cita berkata, Tuhan itu baik. Karena apa? Karena kemenangan-kemenangan akan kita alami bersama dengan Tuhan. Asalkan kita jangan takut, kita percaya saja kepada Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Kita akan mengakhiri pada kita, saudara. Kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau naikkan pujian kita kepada Tuhan. Haleluya. Di hadapan hadirat Tuhan. Haleluya.
anugerah-Mu Tuhan. Engkau sungguh baik, Engkau pelihara hidup kami, Engkau sertai hidup kami melalui setiap hari-hari yang kami jalani. Kami percaya Tuhan, karena kasih-Mu, karena kemurahan-Mu, kami boleh ada pada saat ini untuk memuji Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Sebabnya dalam setiap kehidupan kami, dalam setiap apa yang kami alami, dalam setiap apa yang sudah kami terima dari-Mu, kami mau kembalikan semuanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Biarlah lewat kehidupan kami ya Tuhan, menjadi berkat dimanapun kami berada ya Tuhan. Kami boleh menjadi terang dan garam dunia, nama Tuhan dipermuliakan. Bapa di sorga, ibadah kami hari ini Tuhan kami sudah selesaikan pada saat ini. Kiranya berkat dan damai sejahtera dari-Mu turun atas kami semuanya. Pujian, sembahan kami, doa-doa kami, persembahan umat-Mu Tuhan yang sudah diberi, biarlah semuanya boleh menyenangkan hati Tuhan. Terlebih firman-Mu yang sudah kami dengar, biarlah ajar kami Tuhan menjadi pribadi yang mempunyai iman, mempercayai setiap firman-Mu, sehingga dalam firman-Mu kami boleh hidup ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Berkati sidang jemaat-Mu yang sudah hadir. Tuhan berkati suami istri lepas pribadi, anak-anak mereka dipelihara oleh Tuhan. Pekerjaan mereka, Tuhanlah yang memberkati mereka dengan limpah. Dalam kasih kemurahan-Mu Tuhan Engkau kerjakan dalam hidup mereka. Setelah Tuhan juga pelayanan ini berkati, semakin tambahkan jiwa-jiwa baru untuk memuji Tuhan bersama dengan kami. Terima kasih Bapa di surga. Saat ini dan sepanjang minggu ini kami serahkan hidup kami kepada-Mu. Tuhanlah yang memelihara dan menyertai dan memberkati kami sekalian. Sebentar Tuhan, kami akan pulang dari tempat ini. Kiranya berkat-Mu turun atas kami. Berkatilah kami pada saat ini ya Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita akan pulang. Angkatlah kedua tangan-Mu, arahkan iman kepada Tuhan, terimalah berkat dari tangan Tuhan. Maka turunlah kiranya berkat, damai sejahtera, anugerah dari Bapa di surga, dan cinta kasih dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan kuasa Allah Roh Kudus, itulah yang menyertai kita, memberkati, memelihara, serta menghibur kita, mulai saat ini, besok lusa, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus Maranatha pada kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus bersama kita katakan amin. Tuhan berkati.